Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini Selasa ya, tanggal 7 Februari. Aku pengen nge-share atau berbagi ke teman-teman tentang bahan untuk sarang jalak Bali ya Mas Bro. Kalau di tempat kamu ada banyak bambu sih nggak masalah. Kalau kamu suka ribet juga nggak masalah. Itu gampang-gampang banget. Sebenarnya di sini juga banyak sekali pohon bambu. Tapi aku tuh satu malas ribet Mas Bro. Karena harus potong bambu. Habis itu kamu harus apa itu? Bikin potongan kecil-kecil. Terus habis itu kamu harus nyayat kayak gini. Nah, lebih simpelnya kamu itu beli besek aja bro. Kalau di tempat kamu namanya apa ya, tumbuh atau apa? Di sini besek bro. Aku beli besek ini online. Sebenarnya di pasar juga banyak, tapi aku lebih pengen mudah aja. Jadi aku beli online kemarin tuh 4. Sudah aku bikin satu. Nah barusan ini juga aku udah sayati lagi. Aku wari atau namanya apa ya? Pokoknya aku bongkar gitu dan aku sayat kecil-kecil seperti ini. Itu satu. Jadi kemarin dah satu aku taruh dan kayaknya sih udah dipakai untuk bersarang ya, walaupun belum maksimal, belum 100%. Jadi udah mulai ngunjal dan sekarang ini aku bikinin lagi Mas Bro. Nah, kamu beli yang model kayak gini juga ada langsung, cuma enggak dari besek Mas Bro. Jadi aku pernah juga beli yang langsung, yang gendelan gitu, digendelin gini dari bambu. Tapi itu ada satu kekurangannya, yang kamu beli langsung gendelan gini itu agak kaku Mas Bro. Dia panjang, lebih panjang, mungkin sekitar 50 sentian, ada 40-an lah. Itu panjang tapi kaku. Nah, kenapa sekarang aku pilih besek? Ya karena itu lebih lemes Bro, lebih lentur gitu. Jadi cocok banget untuk sarang burung ya. Nah, jadi ini aku tadi nggak bikinin videonya untuk bongkar ininya, ngerusak ininya, hancurin ininya, tapi saya pikir gampang kok. Kamu tinggal tarik gini aja. Ini tarik samping-sampingnya, tarik. Habis itu kalau tarik terus itu kamu tinggal tarik lagi. Kalau udah ini udah lepas, yang di atas ini udah lepas semuanya, tinggal kamu tarik satu-satu, nanti lepas sendiri semuanya. Gampang banget. Nah, kamu swiri seperti kamu swir ya, terserah lah, terserah kamu, tapi yang paling pas segini ya bro, segini karena memang ternyata yang dipakai ya, untuk sarang itu segini bro. Nanti akan aku tunjukin ya sarangnya, karena kemarin udah aku lihat jalak balinya udah mulai bikin sarang ya, makanya ini sekarang aku bikinin lagi. Jadi satu gini udah jadinya banyak segini bro. Ini satu tadi jadinya udah lumayan gini. Nah sekarang kita menuju ke tempat kandang ternaknya ya bro. Oke, kita ketutupan. Oke. Dan alhamdulillah juga untuk jalak bali aku yang aku beli dan aku ternak ini ternyata itu cerewet banget. Jadi alhamdulillah nanti kalau jadi ada turunannya, insya Allah juga bakalan jadi gacor banget. Serius, ini jantannya gacor banget. Tadi kalau kamu fokus dengerin backgroundnya ada suara, dan itu dari sini. Jadi yang paling gacor ini di antara beberapa burung jalak suren atau foxy ini jalak bali ini bro. Dan di antara mereka bertiga ini yang utama ini, yang terutama yang paling lumayan belinya agak mahal, itu yang pertama aku beli jalak suren, terus foxy, terus jalak bali. Nah ternyata jalak balinya ini yang duluan mulai ngunjal atau mulai bikin sarang bro. Nah kita buka ya bro. Nah ini udah banyak banget, tapi kayaknya dia nggak diambil karena kotor mungkin. Nah itu yang diambil kemarin, itu dari besek juga, aku taruh situ. Itu sebenarnya untuk kolam, tapi kenapa kok aku matiin atau aku pakai, memang ya yang pertama ada kesalahan teknis. Aku bikin kandang tangkringannya itu di atasnya kolam. Emang goblok sih aku emang goblok sih. Ya tapi mau gimana lagi, sebenarnya bisa dilepas tangkringannya sebenarnya bisa dilepas, tapi males aja, toh. Karena apa? Karena ternyata ini kolamnya ini agak merembes ya bro, agak bocor. Jadi daripada nanti aku lepas terus aku nambalin kolam juga ribet kan, mending aku matiin aja, aku nggak pakai gitu loh kolamnya. Jadi bener-bener aku pakai untuk naruh tempat sarang. Jadi untuk tempat mandinya aku ganti pakai bak mandi gini ya bro, dan dia juga sudah sering mandi.
Jadi buat teman-teman pengalaman aja nih, info buat teman-teman kalau buat kolam, dan sebenarnya ini mendasar banget sih kalau buat kolam, di atasnya jangan kasih tangkringan ya Mas Bro. Aduh nyesel, goblok ya, tapi ya mau gimana lagi, seperti itu kah, toh iya juga nih kolamnya juga bocor tadi ya, nggak masalah, it's okay. Nah itu dia penampakan jalak balinya, ini gacor banget Mas Bro. Nah itu lagi birahi kayaknya si jantannya, jadi gacor banget jantannya. Dan alhamdulillah ini jalak balinya ini nggak begitu liar, jadi kayaknya santai banget. Apalagi kalau aku kasih makan itu di sini, di tempat makan ini dia datang Mas Bro. Jadi nggak liar lah intinya. Jadi keren. Jadi untuk ukuran kandang ini ke belakangnya sekitar 3 meter, terus ini 1,5 meter, 1,5 meter ya. Untuk ke sampingnya, ke atasnya sekitar juga 3 meteran lah segitu. Dan untuk sampingnya, untuk temboknya aku pakai herbal Mas Bro. Oke, kita taruh aja untuk bahan unjalannya, bahan sarangnya ya, yang dari besek tadi kita taruh situ biar dipakai lagi. Nah kita taruh aja di sini. Nah seperti itu, nanti biar dipakai. Di baru yang kayak udah kayak gitu nggak diambil dia tahu. Apalagi jalak bali ini suka banget yang bersih tuh. Kalau kotor dikit dia nggak mau. Jadi makanya aku bikinin yang baru. Oke, sekarang aku tunjukin untuk glodoknya ya. Itu lagi birahi itu jantannya kayaknya. Oke, jadi untuk info juga, jadi untuk teman-teman ya kalau mau ingin ngangkat birahinya si jalak, ini kemarin ya, itu kan udah berapa bulan ya? Udah lumayan lama itu mereka itu nggak kawin. Terus akhirnya dalam waktu 4 harian itu full aku tambahin apa itu? Ulat hongkong Bro. Nah, ulat hongkong itu setiap pagi saja itu aku kasih 1 sendok full ini. Memang sih agak panas ya, jadi kalau sering-sering juga bakalan itu bulunya bukan rontok. Tapi karena ya memang ini murni kan, mereka burung-burung yang aku ternak di sini kan udah waktunya kawin, memang umurnya udah sampai 1-2 tahun. Jadi ya mau nggak mau aku kasih jalak hongkong sesendok gini full tiap pagi saja, sore enggak. Itu biar untuk ngangkat birahinya. Dan alhamdulillah setelah 2 minggu aku kasih itu, si jalak bali itu udah mulai kawin, cuma yang lain belum, dan nggak tahu juga, maksudnya yang jalak bali udah mulai bikin sarang Mas Bro. Itu baru berjalan 2 minggu, tapi nggak seminggu full Mas Bro, nggak seminggu full. Jadi mungkin aku kasih ulat hongkong itu 3 hari aja atau 4 hari, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu itu nggak aku kasih nggak aku kasih ulat hongkong, cuma jangkrik aja, dan jangkriknya itu aku perbanyak. Kalau biasanya normal aku kasih 10 atau 15. Jadi untuk full pagi itu kalau nggak ada ulat hongkongnya itu aku kasih 20-an Mas Bro, 20 per kandang. Dan sorenya itu aku kasih 10, karena pernah aku sore itu kasih 15, pengennya biar cepet-cepet birahi gitu, tapi ternyata paginya masih sisa Mas Bro. Jadi 10 itu kadang juga masih sisa 1. Itu sore jam habis asar aku kasih jangkrik lagi. Oke, kita tunjukin, saya nggak ada kursi ya, tapi kelihatan. Aku tunjukin glodoknya ya Mas Bro, jalak bali. Ini dari bahan besek tadi kita tunjukin, moga aja nggak takut. Nah ini udah kelihatan banget, nggak tahu ini aku kurang tinggi, kelihatan nggak ya? Jadi udah mulai bikin sarang ya seperti ini. Alhamdulillah udah mulai bikin sarang. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya pohon bambu dan kamunya nggak pemalas kayak saya, kamu bisa bikin dari bambu ya untuk tempat sarangnya tadi. Tapi kalau kamu nggak pengen ribet-ribet, kamu beli beseknya aja, langsung beli besek. Dan 1 besek itu udah mungkin butuh 3 besek lah. Tapi setiap kalau udah habis nanti dipakai sarang, kamu rusak lagi 1 beseknya. Ini masih ada stok 2, jadi insya Allah cukup untuk sampai nanti sarangnya maksimal. Oke, ini penampakan kandang aku. Dan ini video yang kemarin, kayak video kemarin itu ada murai dan juga kacer. Dan di sini ada pokse, ini ada jalak suren. Tapi sayang belum terpantau kawin dan belum terpantau angkat
angkat apa ya namanya? Ngunjal ya. Angkat sangerang. Jadi belum terpantau ya. Ya gimana lagi, yang penting intinya kita merawat mereka dengan tulus. Kalau masalah nanti beranak atau kawin atau reproduksi ya kita serahkan ya kepada yang bikin nyawa lah, yang kasih nyawa. Jadi semuanya hanya kita berikhtiar aja. Oke, mungkin itu Mas Bro. Ini stok jangkriknya di situ ada dua box. Mungkin itu yang bisa aku share ke teman-teman. Doain moga breeding aku ini berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang aku bikin konten dan aku bikinin video ini bermanfaat buat teman-teman. Ini hanya sebatas kita belajar bareng-bareng. Kalau mungkin teman-teman punya masukan atau kritik atau apapun, silahkan tulis di komen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nge-view video-video aku, dan terima kasih yang sudah subscribe, udah ngasih like, dan juga lebih-lebih kalau ada yang komen. Terima kasih, see you, wassalam, bye-bye.